Halo, saat ini dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta Matematika SLTA, saya akan mempresentasikan sebuah materi dari materi SMA. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Feren Momumuat dan saya berasal dari kelas B, dan materi yang akan saya presentasikan yaitu persamaan kuadrat. Nah, langsung saja. Nah, kita masuk kepada pengertian persamaan kuadrat, yaitu persamaan kuadrat adalah suatu persamaan polinomial atau suku banyak berorde 2, atau bisa kita sebut pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B adalah koefisien dan C sebagai konstanta. Kita lanjut. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yaitu yang pertama, memfaktorkan. Nah, memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi X tambah P dikali X tambah Q. Nah, atau bisa ditulis seperti di bawah ini, itu X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X ditambah P dikali X tambah Q. Nah, kemudian menjadi bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X kuadrat ditambah P tambah Q X tambah P dikali Q. Nah, jadi untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga B sama dengan P tambah Q dan C sama dengan P kali Q. Nah, yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Nah, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna merupakan alternatif yang digunakan jika akar-akar persamaan kuadrat memuat bentuk akar irasional sehingga sulit difaktorkan. Nah, tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, menjadi bentuk kuadrat sempurna X tambah P dikuadratkan ditambah Q sama dengan 0. Nah, untuk catatannya yaitu untuk bentuk kuadrat sempurna, koefisien dari X kuadrat adalah 1. Maka jika persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 1, maka harus dibagi A supaya koefisien X kuadratnya adalah 1, sehingga didapat persamaan kuadrat baru, yaitu X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai P dan Q hingga memenuhi. X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A menjadi sama dengan X tambah P dikuadratkan ditambah Q, dan menjadi bentuk yang seperti ini, yaitu X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A dan sama dengan X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat tambah Q. Jadi, untuk membentuk kuadrat sempurna harus dicari nilai P dan Q sedemikian hingga B per A sama dengan 2P
dan C per A sama dengan B kuadrat tambah Q. Atau lebih sederhana, didapatkan P sama dengan B per 2A dan Q sama dengan C per A dikurangi B per 2A dikuadratkan. Nah, yang ketiga yaitu rumus kuadratik atau yang biasa kita sebut dengan rumus ABC. Nah, rumus ABC digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang bentuknya irasional atau untuk persamaan kuadrat yang sebenarnya bisa difaktorkan tetapi sulit untuk difaktorkan karena memuat nilai-nilai A, B, dan C yang cukup besar. Nah, alternatif saat memfaktorkan dan melengkapi kuadrat sempurna yang tidak bisa dilakukan, kita bisa menggunakan rumus kuadratik ini. Nah, nilai dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 didapatkan rumus sebagai berikut, yaitu X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, dengan nilai diskriminan yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Nah, nilai diskriminan yang mempengaruhi akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien persamaannya. Nah, karakteristik persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadratnya, yaitu jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka X1 ditambah X2 sama dengan min B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, misal suatu persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan nilai diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, untuk nilai D yang kurang dari 0 atau negatif, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar-akar yang real atau akar-akarnya imajiner. Nah, jika D-nya sama dengan 0, persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar real dan akar-akar itu sama atau bisa disebut X1 sama dengan X2. Nah, sedangkan jika D-nya atau diskriminannya lebih besar daripada 0 atau positif, maka persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar real, namun akar-akar itu tidak sama atau bisa dikatakan X1 tidak sama dengan X2. Nah, kita masuk pada contoh soal. Nah, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan 0. Nah, yang pertama menggunakan memfaktorkan dan B rumus kuadrat. Nah, untuk yang pertama kita memfaktorkan sehingga didapat X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan 0 menjadi X kurang 3 dikali X kurang 3 sama dengan 0, maka X kurang 3 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0, sehingga didapat nilai X sama dengan 3. Nah, untuk bagian B-nya, yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik. Nah, X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, dan C sama dengan 9. Sehingga X 1,2 sama dengan min negatif 6 plus minus akar min 6 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 9
dibagi dengan 2 dikali 1, sehingga didapat 6 plus minus akar 36 kurang 36 dibagi 2. Nah, sehingga didapat sama dengan, karena akar 36 kurang 36 adalah akar 0 dan akar 0 adalah 0, sehingga didapat untuk X sama dengan 6 per 2. Itu X1 sama dengan X2 sama dengan 3. Nah, bisa dilihat bahwa menggunakan cara apapun akan didapat nilai yang sama. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Diucapkan banyak terima kasih.